Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang konsep dan prinsip dasar kerja dari switch bagian pertama. Jadi objektif memahami operation atau operasi cara kerja LAN Ethernet ya. Fungsi yang ada di switch ya. Mengenal Cisco IOS CLI ya, konsep dasar switch yang pertama. Ya, kita kenal bahwa Ethernet ada semacam teknologi yang namanya CSMA tersebut. Jadi ada Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Jadi sebenarnya untuk mengatur komunikasi data antar device. Jadi setiap device yang mengirim akan mengecek atau mendengarkan listen apakah sedang ada transmisi, itu Carrier Sense namanya. Jika ada transmisi maka menunggu berapa waktu berusaha sebelum berusaha mengirim data. Jika tidak ada akan mengirimkan datanya. Nah, kemudian akan mode listen kalau terjadi collision tabrakan. Nah, multiple access, semua host dapat mendapatkan hak yang setara mengirimkan waktu data secara bersamaan. Itu prinsipnya dari CSSMA/CD. Nah, dari collision detection sendiri dapat mendeteksi terjadinya collision. Kalau terjadi collision, device yang akan mengirimkan jamming signal dengan menerima itu akan menjalankan, jadi istilahnya membatalkan back off algorithm. Device berhenti mengirim data dan selama waktu random mengurangi terjadi collision. Ya, CSMA CD ini berlaku hanya untuk hub duplex dan untuk komunikasi full duplex tidak menemukan mekanisme ini karena tidak ada antrian ya, bisa langsung kirim. Jadi ada dua jalur langsung ya, kirim data. Nah, di dalam internet ada semacam beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah unicast, jadi mentransmitkan dari satu ke satu ya, one to one ya. Jadi data ke pengirim penerima. Ini dalam penerima utama istilahnya adalah LAN atau internet. Jadi HTTP, SMTP, telnet. Jadi kita mengirim ke satu host ya. HTTP kita buka browsing dan sebagainya. Itu kan satu host saja. Atau metode transmisi dari satu ke semua. Jadi mengirimkan ke semua device ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan updating ke semua protokol, ya kita menggunakan seperti ini. Multicast yang ketiga, satu ke berapa bantu mengirim ke sekelompok penerima, bisa satu atau beberapa. Misalnya live video conference ya, kita bisa berbarengan tapi tidak semua kekirim, tapi hanya sekelompok penerima saja. Seperti itu yang terdaftar. Nah, dalam Ethernet kita kenal frame. Jadi frame ini yang menurut standar IEEE 802.3 bentuknya seperti itu, ada 7, kita sebut preamble 7 byte, terus kemudian SFD 1 byte ya, untuk sinkronasi host, pengirim dan penerima. Jadi ini untuk sinkronize dulu, siap menerima frame yang dikirim. Nah, ini baru ukuran frame 64 byte ya, maksimum 152 bytes. Ada destinasinya, ada source-nya, yaitu tujuan, asal, ini ukuran tipe lag-nya, ini baru isinya ya. Header termasuk headernya ya. Terus kemudian FSC, mendeteksi ada error dalam frame atau tidak ya. Ini ada perhitungan FSC-nya dari ini nih, dihitung semua. Ethernet juga mengenal MAC address ya, address fisik dari sebuah perangkat ya. Jadi ada 648 atau 6 bytes dibagi dua bagian.
menunjukkan vendor yang memproduksi device yang pertama. Kedua, address yang desain oleh hacker. Ini setiap MAC Ethernet mempunyai MAC address seperti ini, diekspresikan dalam bentuk 12 angka hexadesimal ya, disebut juga burned in address, artinya dibakar dalam satu ROM. Jadi sudah ini kayak dicap lah. Jadi ini dari masing-masing punya MAC address tersendiri setiap produk. Ini kayak contohnya seperti ini, kelihatan physical addressnya seperti ini, MAC addressnya. Nah, kita kenal tadi sebagai duplex ya, full duplex atau half duplex, jadi model pengirimannya. Jadi flow data itu kalau kita sebut unidirectional flow data satu arah, jadi itu mirip walkie itu, jadi gantian, siapa kirim siapa terima. Ini kita sebut half duplex, jadi tidak waktu yang sama. Jadi ada besar kemungkinan terjadi collision karena menggunakan jalur yang sama. Ini kita bisa temukan di koneksi hub ya, model hub ini model half duplex. Nah, kemudian yang lain ada full duplex, bidirectional, jadi flow dua arah datanya, yang mengirim dan menerima, tidak ada collision saat ini karena berbeda, satu mengirim sama menerima. Jadi terdapat di device yang terhubung ke dedicated switch port ya. Kedua ujung koneksi ini harus mendukung koneksi full duplex. Nah, ini misalnya ke switch atau ke PC. Jadi CS MA CD tidak berlaku di sini. Jadi langsung kirim aja, tidak ada mendengar dulu dan sebagainya. Nah, bagaimana setting port untuk duplexnya? Konfigurasi sesuai dengan tipe medianya. Nah, di dalam Cisco Scalabilis 3 jenis duplex ya, full, half, atau auto. Jadi bisa mendeteksi dia full atau half ya. Ya biasanya kalau yang 10-100.000 itu adalah auto, sedangkan untuk fiber biasanya full. Nah, kalau kadang-kadang auto menimbulkan masalah kalau di ujungnya tidak ada mode auto negotiation. Jadi dianjurkan menggunakan full atau half secara manual ya. Nah, kapasitas bandwidth ya dari sisi duplex ini, kalau half duplex seperti ini, jadi efisiensi 50-60% dari bandwidth. Tapi kalau full duplex ini 100%. Kekurangan utama Ethernet adalah collision. Jika host mengirim frame waktu yang sama, frame mengalami collision, korup hilang. Nah, full bandwidth dalam network hanya bisa dicapai kalau problem collision tidak ada. Nah, ini walaupun tidak membutuhkan ini, tapi collision tetap ada. Yang memanfaatkan CSMA atau tidak memiliki mekanisme untuk mengatasi collision. Ini kan selalu mengurangi. Nah, ini kita kapasitas dari network dipengaruhi oleh jumlah host dan terhubung dalam satu media shared. Nah, kemudian ada lagi tentang switching logic ya. Switch membaca source MAC address tiap frame yang lewat dan membangun listable MAC address ya, MAC address yang memetakan MAC address port dan host ya, mana host terhubung. Jadi kalau kita sebut non unicast MAC address, tujuan terhadap di MAC ya, frame di format yang sesuai port yang sesuai dengan tujuan. Kalau unknown MAC address, tujuan belum terdaftar di MAC switch-nya. Nah, frame akan di float, misalnya disebar saja ke semua port ya. Broadcast itu frame akan di float seperti unicast. Multiclass frame akan di float seperti unicast kecuali switch yang mengkonfigurasi untuk menerima optimasi. Table MAC address yang membaca source MAC address tiap frame ya. Ini settingnya, ini hasilnya, bukan setting, hasilnya kita bisa lihat ada MAC address.
Ada beberapa metode switching, yaitu store and forward. Keseluruhan body frame akan diterima, dicek sebelum di format, di forward ya. Ini ada dicek dulu. Cut through atau fast forward. Jadi di forward sebelum keseluruhan frame diterima oleh switch, paling tidak setelah persetujuan frame terbaca, forward frame. Itu mempercepat transmisi, ngurangi error. Fragment free, setelah mengecek 40 byte pertama, sebuah frame kemudian mulai di forward frame-nya. Jadi paket error biasanya deteksi 40 byte pertama. Nah, ini switching metodenya. Kalau tanpa pengecakan, ini udah langsung. Ini ada pengecekan pertama, data frame-nya. Nah, ini setelah cek keseluruhan ya di frame-nya. Nah, ini CD, collision domain, ini sebuah area segmen dalam network memungkinkan terjadi collision antara frame. Ya, network hub merupakan sebuah collision domain. Jadi intinya tempatnya collision, ini domain collision yang ada di sini. Setiap port dalam switch satu collision domain. Ini kan biasanya full duplex. Nah, ini collision domainnya berdasarkan ini. Kalau hub kan karena disebar, jadi collision domainnya pasti keseluruhan. Kalau switch itu per satu koneksi. Jadi dalam satu collision domain hanya satu host yang mengirim paket. Ini hub kan disebar, hostnya cuma satu. Sedangkan switch ini hostnya bisa masing-masing di host. Broadcast domain, sejauh mana sebuah paket broadcast akan dikirim. Ini pengertian dari broadcast domain. Network yang terhubung oleh satu switch merupakan satu broadcast domain sendiri. Ya, ini broadcast domain. Setiap port yang memiliki satu router merupakan satu broadcast domain. Ini kalau ada port, ini adalah satu broadcast domain. Ini terhubung dengan switch, maka di seluruhnya dianggap satu broadcast domain. Jadi dipisahkan oleh router. Paket broadcast dikirim oleh satu host, diterima oleh semua host dalam satu broadcast domain yang sama. Jadi kita menggunakan broadcast. Nah, kita selanjutnya akan mengenal Cisco CLI, merupakan command line interface digunakan memastikan input konfigurasi. Jadi untuk selanjutnya silakan bisa dibaca di modul untuk mengenal tentang Cisco CLI. Demikian dari sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.